Syarat sulit Indonesia jadi host ronde keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026, tumbangkan Cina dan Jepang belum cukup. Timnas Indonesia tiba-tiba bikin Cina ketakutan padahal baru rumor. Elkan Bagot dan keresahan pilih menghindar dari netizen Indonesia. Bertemu September 2025, waktunya Timnas Indonesia bantai Malaysia. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Timnas Indonesia hanya punya peluang tipis untuk menjadi tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menatap misi mustahil untuk mengincar kursi tuan rumah babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026 zona AFC. Putaran 4 akan ditempatkan pada satu jeda internasional, yaitu pada Oktober dengan sistem home turnamen. Pihak AFC memutuskan dua negara akan menjadi tuan rumah untuk masing-masing grup. Dua negara tersebut dipilih berdasarkan poin terbaik di antara tim peringkat 3 dan keempat klasemen akhir putaran ketiga. Dua grup terpusat yang diisi masing-masing oleh 3 negara, hak tuan rumah hanya akan dimiliki oleh 2 tim terbaik dari ronde ketiga. Demikian rilis AFC, dan kabar buruknya Indonesia kini berada di posisi buncit klasemen itu. Dengan hanya 9 poin, Indonesia berjarak 4 poin dari pemuncak klasemen Uni Emirat Arab yang mengoleksi 13 poin. Peringkat kedua ditempati Irak dengan 12 poin. Indonesia punya kans walau tipis untuk menyalip dua negara tersebut pada dua laga terakhir Juni mendatang. Anak buah Patrick Kluivert harus mengalahkan China pada 5 Juni, lalu mengandaskan Jepang 5 hari kemudian. 3 poin di Stadion Utama Gelora Bung Karno atas China rasanya bukan perkara sulit, tetapi mencuri poin di markas Jepang bisa dibilang mendekati mustahil. Jikapun 6 poin bisa diraup dalam dua laga itu, Indonesia masih harus berharap hasil grup lain memihak. Terdapat 5 negara yang diharapkan terpleset, yaitu Uni Emirat Arab, Irak, Oman, Arab Saudi, dan juga Qatar. Di sisi lain, media Cina 163 ketar-ketir mendapati kabar Pascal Struijk yang ramai dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Pascal pun dinilai berpotensi menjadi amunisi tambahan Timnas Indonesia dalam mengarungi laga-laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk melawan Timnas Cina. Pascal Struijk sendiri memang pemain berkualitas. Kini dia merumput bersama klub Inggris Leeds United. Nama Pascal Struijk memang tengah ramai diperbincangkan pecinta sepak bola tanah air. Dia disebut-sebut bakal menjadi sosok pemain keturunan berikutnya yang dinaturalisasi untuk bela Timnas Indonesia. Kabar itu juga makin ramai disorot usai Pascal Struijk kedapatan berada di tribun sama dengan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert kala Leeds United berlaga. Kala itu Pascal Struijk memang tak memperkuat timnya karena cedera. Tak sekadar berada di tribun yang sama, Pascal Struijk pun terlihat duduk di samping Patrick Kluivert dan juga berbincang. Potret yang tersebar di media sosial ini semakin membuat isu Pascal Struijk bakal segera dinaturalisasi menjadi WNI kencang berembus. Media China pun turut menyoroti sosok Pascal Struijk. Mereka khawatir Pascal Struijk bakal menjadi amunisi tambahan Timnas Indonesia dalam menghadapi laga tersisa di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui skuad Garuda masih melakoni 2 laga lagi di grup C. Mereka akan melawan China dan Jepang pada Juni 2025. Bagi China sendiri, laga melawan Timnas Indonesia menjadi krusial dalam menjaga asa mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab kini China terpuruk di pasar klasemen, yaitu di dasar klasemen dengan 6 poin. Timnas Indonesia sendiri ada di urutan keempat dan 9 poin. Untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026, China perlu finish di 4 besar. Diketahui tim peringkat 1 dan 2 lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim peringkat 3 dan 4 bakal melanjutkan perjalanan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada saat kritis ini, berita buruk tiba-tiba datang dan impian tim Cina untuk kembali ke Piala Dunia tampaknya hancur lagi. Pascal Struijk telah menerima undangan untuk dinaturalisasi paling cepat pada Juni tahun ini. Ia akan dapat mengenakan kostum Timnas Indonesia dalam 2 pertandingan melawan China dan Jepang. Jika Struijk berhasil dinaturalisasi, akan lebih sulit bagi tim China untuk mengalahkan Timnas Indonesia. China pun butuh keajaiban jika ingin masuk ke putaran keempat atau playoff. Di sisi lain, pekerjaan proses naturalisasi Struijk juga tidak mudah. Jika setuju untuk dinaturalisasi, ia akan menghadapi prosedur yang sangat rumit dan ini akan menjadi misteri besar.
Sementara itu, bek Timnas Indonesia Elkan Bagot bicara soal keresahan terhadap netizen tanah air menghindar jadi pilihannya. Abaikan polemik Elkan Bagot yang tak kunjung dipanggil Timnas Indonesia meski Sintayong sudah dipecat. Ya, Elkan Bagot mencoba buka-bukaan terhadap dirinya, situasi yang pernah ia alami selama menjadi pesepak bola. Termasuk salah satunya dalam menghadapi reaksi netizen di media sosial, ada faktor yang sangat kuat membuatnya pergi. Hal itu karena sikap netizen. Pemain bertahan Blackpool FC ini sebenarnya aktif dalam bermain media sosial khususnya X dan Instagram. Namun ada satu masa yang membuatnya memilih untuk menghapus akun Twitter dan menjauh dari media sosial. Hal itu karena sikap netizen, Elkan Bagot sering membuka Twitter setelah melakoni sebuah pertandingan. Ia ingin melihat bagaimana respon publik dunia maya terhadap performanya ketika bertanding untuk tim yang dibela. Akan tetapi kebiasaan itu mulai dihilangkan Elkan setelah merasakan respon tak biasa ketika ia dicap bermain buruk. Ya, karena saya punya pengalaman dengan Twitter. Jadi beberapa tahun lalu saat saya bertanding lalu saya masuk ke ruang ganti, hal pertama yang saya lihat adalah Twitter. Di akun Instagram pribadinya, Elkan memiliki sekitar 2,3 juta pengikut dan tentu kebanyakan dari Indonesia. Namanya mencuat sejak dirumorkan akan dinaturalisasi hingga akhirnya bermain untuk Timnas Indonesia. Namun dalam perjalanannya itu, Elkan harus menghadapi persepsi publik yang berbeda. Selain terhadap performanya di atas lapangan, juga polemik yang tidak diprediksi akan terjadi. Seperti yang terjadi saat playoff Olimpiade Paris 2024, di mana Elkan dituding tidak mau memperkuat Indonesia. Hal itu membuat Sintayong tak lagi memanggil Elkan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kejadian itu juga membagi publik sepak bola tanah air menjadi dua kubu antara pro dan kontra dengan Elkan. Saya melihat bagaimana orang-orang berpikir bahwa saya telah melakukan sesuatu yang sangat buruk. Jadi saya menyadarinya dan saya menghapus Twitter. Tapi sangat penting untuk menjauh dari media sosial, karena Anda tahu itu bukan hanya saya tetapi 95% pemain sepak bola. Saya berpikir akan melihat penilaian orang terhadap Anda. Menurut Elkan, seorang pesepak bola yang tenar bisa dengan mudah melalui kritik dari netizen jika bisa bermain bagus. Akan tetapi, tidak bagi mereka yang bermain buruk, respon netizen akan sulit untuk bisa dilalui. Saat bermain baik itu bagus, jika tidak sulit untuk melewatinya. Jadi cara yang saya lakukan adalah menghapus Twitter dan juga Instagram. Saya tidak mengaktifkan notifikasi dan memilih pergi daripada melihat sesuatu dan juga bereaksi. Demikian pungkas Elkan Bagot. Sementara itu, Timnas Indonesia dikabarkan punya rencana berhadapan dengan Timnas Malaysia pada September 2025. Andai hal itu terjadi, akankah Timnas Indonesia membantai skuad Harimau Malaya? Tetapi, rencana ini belum bergantung dengan jadwal Timnas Indonesia jika lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab asa Timnas Indonesia lolos ke babak tersebut masih terbuka lebar. Tetapi rencana ini masih belum pasti. Pasalnya, Timnas Indonesia masih menanti kepastian nasib di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Andai lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia akan bertanding pada Oktober 2025 nanti. Di mana format pertandingan dilakukan secara round robin, setiap tim main 2 kali dan digelar di lokasi netral. Jika akhirnya pertandingan persahabatan itu benar digelar, akankah Timnas Indonesia akhirnya membantai Malaysia? Pasalnya, kini skuad Garuda sudah makin tangguh dengan hadirnya sederet pemain naturalisasi baru. Kedua tim itu sendiri diketahui sudah lama tak bertemu. Pertemuan terakhir antara Timnas Indonesia melawan Malaysia tersaji pada Desember 2021 di ajang Piala AFF. Hasilnya kala itu Timnas Indonesia menang telak atas Malaysia. Laga diselesaikan dengan skor 4-1. Gol-gol Timnas Indonesia dicetak oleh Irfan Jaya di menit 36 dan 43, Pratama Arhan di menit 50 dan Elkan Bagot di menit 82. Andai laga Timnas Indonesia versus Malaysia benar terjadi, duel ini akan sangat dinantikan sebab kedua tim terkenal punya rivalitas yang begitu sengit.